Michael, bagaimana kondisi dari aktivitas vulkanik Gunung Merapi siang ini? Ya, selamat siang Maidov dan saudara. Hingga Jumat siang ini belum ada laporan awan panas guguran yang dikeluarkan oleh BPMT Yogyakarta. Namun perlu kami review kembali pada sepanjang Kamis kemarin terjadi 4 kali awan panas guguran, di mana awan panas perdana terjadi pada pukul 08.02, kemudian pada pukul 12.50, kemudian pukul 13.15 dan pukul 14.02. Nah, Maidov, adanya awan panas guguran ini memang menandakan fase erupsi 2021 perlu lebih diwaspadai oleh warga di sekitar Gunung Merapi. Kesiapsiagaan mereka diminta lebih tanggap lagi dengan bencana yang akan terjadi. Kemudian aparat pemerintah beserta institusi terkait lainnya juga diminta untuk lebih waspada menghadapi gejala awan panas guguran ini. Sementara itu sepanjang malam juga lava pijar guguran juga terjadi beberapa kali di Gunung Merapi, dan terpantaunya titik api diam menjadi pembeda antara fase erupsi 2021 dengan fase erupsi 2018, 2019 dan 2020. Maidov. Selain lebih waspada, warga juga diminta atau warga juga dievakuasi dari sekitar Gunung Merapi. Anda punya informasi soal ini, Michael? Ya, pengungsi Gunung Merapi di Sleman khususnya saat ini lebih sedikit dibanding 2010 lalu, di mana sebagian besar warga lereng Merapi telah direlokasi, dan saat ini hanya ada satu dusun, yaitu Dusun Kali Tengah Lor, yang menjadi perhatian dari pemerintah Sleman, di mana saat ini ada 311, catatan hari ini ada 311 pengungsi yang berada di pengungsian Barak Desa Gelagah Harjo. Namun jumlah ini memang fluktuatif, Maidov, karena di status siaga ini belum ada kewajiban kepada masyarakat untuk mengungsi seluruhnya. Maidov. Baik, dari Sleman kita akan bergeser ke Magelang. Ada Agung Bayu Aji di sana. Agung, mengikuti tes cepat sebanyak 5 pengungsi dinyatakan reaktif. Informasi lebih lengkapnya, apakah mereka kini sudah mengikuti swab atau tes usap? Ya, baik, selamat siang Maidov dan juga saudara. Tes cepat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang terhadap para pengungsi siaga Gunung Merapi ini merupakan salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka untuk pencegahan COVID-19 di lingkungan pengungsian. Selain juga dengan menerapkan protokol 3M. Dari hasil tes cepat yang dilakukan sebanyak 264 jiwa pengungsi dari Dusun Babadan 1, Desa Paten, Kecamatan Dukun Magelang ini terdapat 5 pengungsi yang dinyatakan reaktif. 5 pengungsi tersebut saat ini ditempatkan secara terpisah dengan pengungsi yang lainnya, dan direncanakan untuk siang hari ini mereka akan menjalani tes usap. Rencananya siang ini baru akan menjalani tes usap ya. Nah, kemudian sejauh ini bagaimana untuk evakuasi warga yang berada di sekitar Gunung Merapi, Agung? Ya, Maidop. Dari data yang dirilis oleh BPBD Kabupaten Magelang hingga siang hari ini tercatat sebanyak 625 jiwa dari 4 desa yang memang direkomendasikan untuk mengungsi. Namun dari jumlah tersebut saat ini masih terdiri dari kelompok rentan yang terdiri dari lansia, ibu hamil dan menyusui, anak-anak serta orang dengan kebutuhan khusus. Sementara untuk warga dengan kelompok rentan sampai saat ini masih diperbolehkan untuk menempati rumah masing-masing selama dalam status siaga ini dan menunggu perkembangan Gunung Merapi. Agung, terakhir bagaimana kebutuhan logistik, karena yang mengungsi adalah lansia dan juga usia rentan, dan bagaimana juga tetap bisa menerapkan protokol kesehatan ketika berada di pengungsian? Ya, baik, Maidop. Untuk penerapan protokol kesehatan di posko pengungsian dari Pemkab Magelang maupun dari petugas posko pengungsian terus berupaya untuk menghimbau kepada para pengungsi agar selalu menerapkan protokol 3M, yakni dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Selain itu untuk stok logistik yang berada di masing-masing posko pengungsian untuk saat ini
untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, stok logistik masih dinyatakan aman. Medok. Logistik masih dinyatakan aman untuk 620 jiwa pengungsi dari 4 desa yang dinyatakan rentan untuk bisa mengungsi dari kawasan Gunung Merapi. Terima kasih laporan Anda, Agung Bayu Aji melaporkan langsung dari Magelang, dan juga sebelumnya ada Michael Aryawan dari Sleman, Yogyakarta. Terima kasih kawan-kawan.